Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 dari kelas MB 4604. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar matkul Matematika Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahel Raya Zevanya Putri dengan NIM 1401223260 dan ada rekan saya Cynthia Rindani, Hilmi Sofiawati Nur, dan juga Dandi Raditya Adilaksana. Baik, di sini kami akan membahas tentang optimasi bersyarat atau optimasi dengan kendala. Jadi, optimasi dengan kendala ini digunakan karena perusahaan ini biasanya itu ingin memproduksi outputnya itu dalam jumlah yang maksimum. Namun, kebebasan juga berkurang dan menghalangi organisasi dalam mencapai pengoptimalan secara lancar. Nah, pengoptimalan yang lancar ini bisa diselesaikan melalui metode pengganti maupun menggunakan metode Lagrange. Di optimasi bersyarat ini ada fungsi utama yaitu Z sama dengan Fxy dan juga ada fungsi kendala yaitu U sama dengan Gxy. Jadi fungsi Lagrange-nya ini Fxy lambda sama dengan Fxy ditambah lambda kali Gxy. Di optimasi bersyarat juga ada yang namanya nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim ini didapatkan dari turunan pertama dengan syarat sama dengan 0. Di sini ada fx xy lambda sama dengan fx tambah lambda gx sama dengan 0 dan fy xy lambda sama dengan fy ditambah lambda gy sama dengan 0. Maka akan maksimum jika fx-nya itu kurang dari 0 dan fy-nya kurang dari 0. Dan akan minimum jika fx lebih dari 0 dan fy-nya lebih dari 0. Lalu di optimasi bersyarat juga ada determinan Hessian. Jadi determinan Hessian ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi dengan kendala. Nah, langkah-langkah untuk menentukan determinan Hessian ini yang pertama, menentukan turunan kedua dari fungsi Lagrange dan turunan pertama dari fungsi kendala. Yang kedua, itu hasil turunan tersebut dibentuk dalam determinan Hessian. Nah, rumus determinan Hessian ini 2 dikali Gx kali Gy kali Fxy dikurang Gy kuadrat kali Fxx kurang Gx kuadrat kali Fy. Nah, jika hasil determinan Hessiannya ini lebih dari 0, maka fungsi tujuan f mempunyai maksimum relatif. Tapi jika determinan Hessiannya ini kurang dari 0, maka fungsi tujuan f ini mempunyai minimum relatif. Lalu ada contoh soal. Di sini tentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi Z sama dengan 2x kuadrat ditambah Y kuadrat min 4x min 2Y ditambah 80 dengan kendalanya itu X tambah Y sama dengan 5. Nah, langkah yang pertama itu mencari nilai stasioner. Di sini kita pertama-tama harus menyusun fungsi Lagrange terlebih dahulu. Nah, rumusnya ini fxy lambda sama dengan fxy ditambah lambda kali gxy. Nah, di sini gxy-nya ini kita ubah dulu menjadi c kurang gxy. Nah, jadi tinggal kita masukin 2x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 4x kurang 2y ditambah 80 ditambah lambda dikali 5 kurang kali x tambah y. Jadi 2x kuadrat ditambah y kuadrat min 4x min 2y ditambah 80 ditambah 5 lambda. Terus juga ini jangan lupa min kali x baru dikalikan lambda jadi min x lambda dan juga ini min dikali y
dikali lambda, jadi min Y lambda. Nah, kita udah tahu nih fungsi Lagrange-nya. Kalau udah tahu fungsi Lagrange-nya, kita bisa cari turunan pertamanya. Yang pertama itu do f do x. Jadi kita lihat di fungsi Lagrange-nya ini, yang ada unsur x itu kita turunin, karena ini kita kan cari do f do x-nya. Jadi yang x-nya, yang ada unsur x-nya itu kita turunin. Yang ada unsur x-nya itu adalah 2x kuadrat, terus juga min 4x, dan min x lambda. Nah, ini yang akan kita turunin. Jadi, yang akan kita turunin ini itu 2x kuadrat, min 4x, dan min x lambda. Ini kita turunin, 2x kuadrat itu kalau diturunin jadi 4x. Terus min 4x itu kalau kita turunin jadi min 4. Dan juga min x lambda kalau kita turunin jadi min lambda. Nah, jangan lupa syaratnya itu do f do x itu harus sama dengan 0. Jadi 4x kurang 4 kurang lambda sama dengan 0. Maka kita akan ketemu 4x min 4 sama dengan lambda, karena lambdanya, min lambda ini kita pindah luas jadi lambda. Nah, ini fungsi pertama. Lalu di sini ada do f do y. Berarti kita lihat di fungsi Lagrange-nya yang ada unsur y. Yang ada unsur y-nya ini kan ada ini, y kuadrat, min 2y, dan juga min y lambda. Nah, ketiga ini yang akan diturunin di sini. Jadi, y kuadrat itu kalau diturunin jadi 2y, terus min 2y kalau diturunin jadi min 2, dan min y lambda kalau diturunin jadi min lambda. Nah, jangan lupa juga syaratnya ini do f do y-nya itu sama dengan 0. Jadi 2y min 2 min lambda sama dengan 0. Min lambdanya ini kita pindah ruas ke sini. Jadi 2y min 2 sama dengan lambda, dan ini fungsi yang kedua. Lalu ada do f do lambda. Ini kita cari di fungsi Lagrange ini yang ada unsur lambda. Yang ada unsur lambdanya kan 5y min xy, 5 lambda min x lambda dan juga min y lambda. Nah, yang ketiga ini yang akan diturunin. Jadi 5 lambda min x, dan ini kalau diturunin jadi min y. Nah, jangan lupa juga syaratnya itu do f do lambda itu harus sama dengan 0. Jadi 5 kurang x kurang y sama dengan 0, dan ini kita pindah ruas nih. Yang ini kita pindah ruas, maka hasilnya x tambah y sama dengan 5, dan ini kita namain fungsi ketiga. Lalu kita substitusiin hasil dari persamaan 1 dan 2. Tadi kan persamaan 1 itu 4x kurang 4 sama dengan lambda, dan juga ini persamaan 2-nya itu 2y kurang min 2 sama dengan lambda. Lalu kita substitusi, jadi lambda sama dengan lambda itu 4x min 4 sama dengan 2y min 2. Yang 2y-nya ini kita pindahin ke sebelah kiri, jadi
4x min 2y sama dengan 4 dikurang 2, karena 4-nya ini pindah ruas. Jadi 4 kurang 2. Jadi kita udah ketemu, ini kita namain persamaan 4. Lalu kita eliminasi persamaan 4 dan 3. Di sini ada 4x kurang 2y sama dengan 2, dan x tambah y sama dengan 5. Di sini kita dikaliin, ini kali 1, yang atas kali 1, yang bawah kali 2, ketemu jadi 4x kurang 2y sama dengan 2, dan 2x tambah 2y sama dengan 10. Ini kita coret, karena min 2y ditambah 2y itu kan habis. Coret, berarti habis. Terus 2 tambah 10 hasilnya 12, 4x tambah 2x sama dengan 6x. Jadi 12 bagi 6 itu sama dengan 2, dan kita udah ketemu x-nya ini sama dengan 2. Lalu kita substitusi x sama dengan 2 ke persamaan 3. Persamaan 3-nya kan x tambah y sama dengan 5, lalu kita masukin x-nya, kita ganti jadi 2. Jadi 2 tambah y sama dengan 3, dan 2-nya ini kita pindah ruas. Jadi y sama dengan 5 kurang 2. Jadi kita udah ketemu nih, y-nya 3. Lalu kita substitusi x sama dengan 2 dan y sama dengan 3 ke persamaan 1, yaitu 4x kurang 4 sama dengan lambda. Ini 4 kali 2, karena ini x-nya kita ganti jadi 2, kurang 4 sama dengan lambda. 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kurang 4 sama dengan lambda. Di sini kita udah ketemu lambdanya 4. Jadi x stasionernya itu 2, terus juga y stasionernya 3, dan lambdanya 4. Lalu langkah yang terakhir ini kita membentuk determinan Hessian. Jadi determinan Hessiannya ini kita gunakan untuk menentukan apakah nilai f-nya ini maksimum atau minimum. Nah, untuk fungsi yang f(x), x, terus juga f(y), dan juga f(x, y), kita itu cari turunan kedua. Jadi turunan kedua yang f(x)nya itu 4, f(y)nya itu 2. Nah, kalau f(x)y ini, jadi misalnya kalau turunan pertama kita mencari turunan x, maka turunan keduanya kita mencari y. Dan sebaliknya, kalau turunan pertama kita mencari turunan y, maka turunan keduanya itu kita mencari yang x-nya, dan ketemu f(x)y-nya itu 0. Lalu kita juga cari turunan dari fungsi kendala. Ini ada dg, do g, do x, dan juga do g, do y. Nah, di sini kita ketemu kalau turunan dari kendala yang do g, do x-nya itu 1, dan juga do g, do y-nya itu 1. Lalu kita masukin ke rumus determinan Hessian. Ya, rumusnya kan 2 kali gx kali gy kali fxy dikurang gy kuadrat kali fxx kurang gx kuadrat kali fy. Nah, ini kita tinggal masukin ini 2 kali gx-nya ini kan ini ya, 1 nih, yang ini. Kita masukin nih, gx-nya itu yang ini. Kita masukin ini 1. Terus dikali g-nya juga 1. Kita masukin ke sini. Terus yang fxy-nya ini 0 kan. Kita masukin ke sini. Terus gy kuadrat, gy-nya itu kan 1.
tinggal dikuadratin. Jadi 1 kuadrat kali fx-nya itu 4, kita masukin juga 4, lalu di sini gx kuadrat, di sini gx-nya udah diketahuin 1, tinggal dikuadratin, jadi 1 kuadrat dikali FYY-nya kita udah tahu ini 2, tinggal kita masukin. Lalu kita hitung, ini 1 kali 1 kali 0 itu kan 0. Terus 1 kuadrat kali 4, ini 4. Ini 1 kuadrat kali 2, itu 2. Jadi tinggal uh, ini dikali 2 kali 0, 0 dikurang 4, kurang 2. Hasilnya jadi -6. Karena hasilnya minus itu berarti kan kurang dari 0. Berarti determinan Hessian-nya ini kurang dari 0, maka fungsi f ini mempunyai minimum relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Sofia Timur dari kelas MB 404 dan NIM saya 1401223229. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Utilitas marginal parsial atau kita sebut UMP didefinisikan sebagai perubahan utilitas yang dihasilkan oleh konsumsi satu unit tambahan dari suatu barang dengan asumsi tingkat konsumsi barang lainnya adalah tetap. Misalkan, konsumen hanya mengkonsumsi barang X dan Y, maka fungsi kepuasan konsumen atau utilitasnya adalah U sama dengan fungsi X, Y. Derivatif pertama dari U merupakan utilitas marginal parsial. Bisa kita baca do U per do X atau turunan U terhadap X sama dengan 0. Utilitas marginal berkenaan dengan barang X. Dan do U per do Y sama dengan 0 atau turunan U terhadap Y sama dengan 0 bisa dibaca dengan utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Selanjutnya, mengenai keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsi terjadi ketika konsumen mencapai tingkat utilitas maksimum dengan alokasi sumber daya yang ada. Konsep ini berkaitan dengan pemilihan optimal dalam konsumsi barang dan jasa. Pada titik keseimbangan konsumsi, utilitas marginal perdoral yang dihasilkan pada setiap barang adalah sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan konsumsi ada 3, yaitu yang pertama, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Yang kedua, ada harga barang. Harga barang itu, perubahan harga suatu barang dapat menggeser keseimbangan konsumsi. Yang ketiga, preferensi konsumen. Preferensi individu terhadap barang dan jasa akan mempengaruhi alokasi sumber daya. Selanjutnya, kita langsung ke soal. Soal pertama, Hana akan membeli kasur dan lemari untuk perlengkapan asrama dengan harga kasur sebesar 1.500.000 dan lemari seharga 500.000. Diketahui, fungsi utilitasnya adalah 2K pangkat 3 L pangkat 3. Pertanyaan yang pertama, carilah fungsi utilitas marginal dari kedua barang tersebut. Yang kedua, berapakah jumlah nilai utilitas untuk pembelian 10 kasur dan 10 lemari? Yang ketiga, apakah akan terjadinya kepuasan konsumen optimum dengan pembelian pada poin B? Maka jelaskan. Kita bisa tahu dari soal bahwa ada yang diketahui. Yang pertama adalah jelas ya di sini ada fungsi utilitas. Fungsi utilitas itu kita tulis sebagai U. U-nya adalah 2K pangkat 3 L pangkat 3. Setelah itu, kita bisa lihat juga ada price. PK yang saya tulis di sini adalah price kasur. Price kasur kita bisa tahu sebesar 1.500.000 dan price lemari adalah sebesar 500.000. Setelah tulis apa yang diketahui, maka kita bisa menjawab ketiga pertanyaan di sini. Yang pertama, pertanyaan pertama mengenai fungsi utilitas marginal.
Untuk mendapatkan fungsi utilitas, kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya saya jelaskan, do X per do K. Karena yang pertama kita kerjakan adalah satu-satu dulu, marginal utilitas kasur dan marginal utilitas lemari. Karena yang ditanya marginal utilitas kasur, maka kita tulis do X per do K atau turunan X terhadap K. Maka kita turunkan dari fungsi soal 2K pangkat 3 L pangkat 3. Setelah kita turunkan, didapat hasil 6K pangkat 2 L pangkat 3. Dapat dari mana sih itu? Dapat dari K pangkat 3 ini diturunkan sekali, maka 3-nya pindah ke angka depan, 3 kali 2 dapat hasil 6, K-nya berkurang 1 pangkatnya. Jadi K pangkat 2 L tetap karena kita hanya menurunkan marginal utilitas kasur saja. Selanjutnya, marginal utilitas lemari sama langkahnya adalah do X per do L, karena yang ditanya adalah L, atau turunan X terhadap L. Kita turunkan 2K pangkat 3 L pangkat 3-nya menjadi kita dapat hasil 6K pangkat 3 L pangkat 2. Hanya tidak berubah karena yang diturunkan hanya L saja. L-nya pangkat 3 turun 1, maka dia dikalikan dengan angka depan, 3 kali 2 hasilnya 6, dan L-nya berkurang 1 karena diturunkan sekali. Hasilnya L pangkat 2. Untuk menjawab pertanyaan kedua, berapakah jumlah nilai utilitas untuk pembelian 10 kasur dan 10 lemari? Untuk ini kan kita udah dapat ya hasil turunannya, turunan pertama pada poin A. Kita tinggal substitusikan. A-nya yang ditanya adalah 10 unit dan L-nya yang ditanya 10 unit. Maka kita bisa masukkan pada marginal utilitas kasur 6 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Hasilnya 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 3 1000. Dijumlahkan hasilnya didapat 600 sebesar 600.000. Untuk pertanyaan yang C, apakah akan terjadi kepuasan konsumen optimum dengan pembelian pada poin B? Untuk menjawab pertanyaan yang C adalah kita bisa menggunakan rumus marginal utilitas kasur per price kasur sama dengan marginal utilitas lemari per price lemari. Kita dapat nih marginal utilitas kasurnya tadi sebesar 600.000. Price kasurnya sebesar 1.500.000. Kita masukin marginal utilitas lemari, kita udah dapat hasilnya 600.000. Price lemari pun tadi udah dapat sebesar 500.000. Maka kita bisa langsung sederhanakan aja. Nolnya kita coret untuk mempermudah cara berhitung kita. Coret karena di atas 5, di bawah 5 kita coret, habis. Yang sebelah kanan pun nolnya kita habiskan, didapat 6 per 15 sama dengan 6 per 5. Lalu kita sederhanakan, 6 dibagi 3 adalah dapat 2, 15 bagi 3 dapat 5, 6 per 5 udah nggak bisa dibagi, maka hasilnya 2 per 5 tidak sama dengan 6 per 5. Maka kita interpretasikan, karena 2 per 5 tidak sama dengan 6 per 5, maka tidak terjadinya kepuasan konsumen optimum. Selanjutnya, pada soal kedua, mahasiswa akan membeli perlengkapan sekolah berupa buku dan pulpen. Diketahui harga buku sebesar $2 dan pulpen sebesar $3 dengan fungsi utilitas 4xy min 4x kuadrat min 3y kuadrat. Kita pertama-tama langkahnya sama, kita baca dulu soalnya apa yang ditanyakan. Fungsi utilitas marginal dari kedua barang tersebut. Yang kedua, berapakah jumlah nilai utilitas untuk pembelian 12 buku dan 7 pulpen. Yang ketiga, apakah akan terjadi kepuasan konsumen optimum dengan pembelian pada poin B? Maka jelaskan. Diketahui dari poin pertama adalah pada soal bahwa ada fungsi utilitasnya, kita tulis U sama dengan 4xy min x kuadrat min 3y kuadrat. Selanjutnya, price pada X. Nah, buku ini kita sebut sebagai X, pulpen ini sebagai Y. Maka price X sama dengan $2 dan PY sebesar $3. Kita jawab pertanyaan pertama, sama langkahnya. Ditanya fungsi utilitas, kita masukkan kepada marginal utilitas X sama dengan do X per do X, atau turunan X terhadap X. Kita turunkan, cara menurunkannya, cari yang ada X-nya. Selain yang nggak ada X-nya, kita nggak usah turunkan karena ini bentuknya pengurangan maupun pertambahan. Kalau soal sebelumnya,
Yang ditanya adalah kan perkalian, maka dia tetap turun, tapi dia tidak berubah, tidak diturunkan, dia tetap ikut L-nya. Karena ini bentuknya pengurangan, dia 3Y kuadrat ini tidak turun ke sini. Maka didapat hasilnya 4Y min 2X. Untuk marginal utilitas Y, kita bisa turunkan 2X per 2Y. Kita dapat 4 Y-nya coret, dapat 4X, terus min X kuadrat sama dengan 0, jadi kita nggak perlu tulis. Nah, min 3Y kuadrat itu sama dengan diturunkan 2 kali 3, 6, Y-nya turun, karena pangkat 1 nggak usah ditulis pangkat satunya. Dan kita dapat tuh turunan pertamanya. Yang kedua, berapakah jumlah nilai utilitas untuk pembelian 12 buku dan 7 pulpen? Kita substitusikan pada turunan pertama 4Y min 2X pada marginal utilitas X-nya. Y-nya tadi ditanya 7 pulpen. Kita masukkan, substitusikan. X-nya adalah 12. Kita substitusikan, lalu kita kurang, hasilnya didapat 4 nilai utilitas dari marginal X. Nah, marginal utilitas Y, kita udah dapat nih di poin A-nya 4X min 6Y. Kita substitusikan. X-nya adalah 12, Y-nya adalah 7. Maka didapat 48 kurang 42 hasilnya 6. Selanjutnya, apakah akan terjadinya kepuasan konsumen optimum dengan pembelian pada poin B? Sama rumusnya kita masukkan marginal utilitas X per PX sama dengan marginal utilitas Y per PY. Dapat hasil MUX-nya kita tadi dapat 4, PX-nya di atas sebesar $2, MUY didapat 6, per PY-nya sama dengan tadi 3, disederhanakan 2 per 1 sama dengan 2 per 1. Nah, karena hasilnya balance, maka interpretasinya adalah karena 2 sama dengan 2, maka terjadinya kepuasan optimum. Selanjutnya, kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Jumlah pendapatan konsumen sebesar 1.000 dan harga X dan Y per unit masing-masing 25 rupiah dan 60 rupiah. Maka soalnya bentuk fungsi utilitas untuk berapa sih fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang, dan yang kedua berapa utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y. Yang ketiga, jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y kepuasan konsumen optimum atau tidak. Plus juga yang diketahui adalah fungsi utilitasnya. Kita tahu nih fungsi utilitasnya adalah X kuadrat Y pangkat 3. Price pada X-nya adalah 25 rupiah dan price pada Y-nya adalah 5 rupiah. Untuk menjawab pertanyaan pertama, adalah kita sama kayak tadi langkahnya, kita turunkan dari fungsi utilitas. Karena yang ditanya MUX, maka 2X per 2X, yaitu kita turunin 2-nya turun ke depan, angka depan menjadi 2X, nah, terus Y-nya tetap, jadi dia nggak turun, karena yang ditanyanya X. Nah, selanjutnya marginal utilitas pada Y, yaitu 2X per 2Y. Nah, kita turunkan, X kuadratnya tetap, Y-nya yang turun. Dia turun, tinggal sisa Y pangkat 3 dikurangi 1, Y pangkat 2. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa nilai utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit dan 13 unit Y? Kita substitusikan, kita udah dapat nih turunan pada poin A, 2X Y pangkat 3. Kita substitusikan 2 kali 14 kali 13 pangkat 3. Hasilnya dapat jumlahnya 61.516. Pada MUY pun sama, substitusikan yang pada X-nya adalah 14, pada Y-nya 13, kita masukkan, dapat hasil 99.372. Untuk kepuasan konsumennya, rumusnya adalah MUX per PX, MUY per PY, ini sama aja ya langkahnya kayak tadi, cuman ini beda penempatan doang. Ini kita dapat setelah disederhanakan, didapat 2460,64 dan
MUY per PI-nya didapat 1987 per 44. Kalau nanya ini dapat dari mana, kita udah cari sebelumnya MUX-nya didapat 61.516, PX-nya adalah 25.000, terus MUY-nya sebesar 99.372, PI-nya adalah Rp50, maka hasilnya 1987,44. Nah, interpretasinya adalah karena MUX per PX tidak sama dengan MUY per PY, maka tidak terjadinya kepuasan konsumen optimum. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dindani dari kelas MB 4604. Di sini saya akan menerangkan materi matriks. Definisi matriks. Matriks adalah kumpulan elemen yang disusun dalam baris dan kolom. Baris adalah angka yang susunannya horizontal atau dari kiri ke kanan, sedangkan kolom adalah angka yang susunannya vertikal dari atas ke bawah. Matriks adalah seperti bilangan polos, yaitu dapat ditambahkan, dikurangi, dan dalam beberapa kasus dia dapat dibagi dan juga dikalikan. Misalkan contohnya ada matriks A sama dengan A11, A21, A12, A22. Matriks A adalah matriks 2 kali 2 karena terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Dan B adalah matriks 1 kali 3 karena terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Jika matriks hanya terdiri dari 1 baris atau 1 kolom dinamakan vektor. Definisi vektor. Suatu vektor dapat didefinisikan sebagai suatu matriks yang hanya terdiri dari 1 baris atau 1 kolom. Vektor adalah matriks khusus yang berdimensi 1 dikali N atau N dikali 1. Penulisan vektor baris dan kolom diberi tanda aksen yang berupa tanda petik tunggal. Sedangkan pada vektor kolom tidak diberi tanda. Matriks yang hanya terdiri atas 1 baris disebut vektor baris dan dapat ditulis seperti berikut. V aksen sama dengan V1, V2, dan seterusnya. V aksen sama dengan Vj di mana J-nya itu 1, 2, dan seterusnya. Notasi Vj adalah suatu bilangan nyata dan merupakan elemen kerja dari vektor baris. Selanjutnya ada matriks identitas dan matriks nol. Matriks identitas didefinisikan sebagai matriks kuadrat di mana setiap elemen pada diagonal utamanya adalah bilangan positif 1 dan elemen-elemen lainnya 0. Misalkan ini 2 dikali 2, 3 dikali 3. Sifat matriks identitas ini adalah seperti bilangan 1. Artinya jika matriks apapun dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya tidak akan berubah. A dikali I sama dengan A, dan I dikali A sama dengan A. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf 0 disertai artinya, ini 3 dikali 3. Selanjutnya ada perkalian matriks. Perkalian matriks yang sama-sama berukuran 2 kali 2 akan menghasilkan matriks baru dengan ukuran 2 dikali 2 juga. Cara melakukan perkalian matriks 2 kali 2 adalah sebagai berikut. Contohnya A dikali P plus B dikali R. Lihat A dikali Q plus B dikali S. C dikali P, C dikali P plus D dikali R. C dikali Q plus D dikali S. Selanjutnya ada transpos matriks. Transpos suatu matriks adalah matriks yang barisnya saling dipertukarkan menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Baris pertama harus menjadi kolom pertama atau kolom pertama menjadi baris pertama. Transpos dari matriks A adalah matriks AT juga ditulis A aksen. Contohnya ada matriks A sama dengan 3, 8, 9, 1, 0, dan 4. A transposnya tuh sama dengan karena dia akan berubah dari baris menjadi kolom. Jadi susunannya 3, 8, 9, 1, 0, 4. Selanjutnya ada operasi matriks dasar. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jika hanya penjumlahan, maka kita hanya perlu menambahkan elemen-elemennya saja. Misalkan A plus E, B plus F, C plus G, dan D plus H. Kemudian selanjutnya ada pengurangan. Kita tinggal mengurangi elemen-elemennya. A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, dan D dikurangi H.
Selanjutnya ada perkalian. Kalikan tiap baris dengan tiap kolom, kemudian ditambahkan. A dikali E, B dikali G, kemudian A dikali F, plus B dikali H, dan C dikali E, plus D dikali G, kemudian C dikali F, plus D dikali H. Selanjutnya ada skalar. Nah, skalar ini pun juga sama kayak perkalian tadi, jadi dikaliin satu-satu sama setiap elemennya. K dikali K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan dari sebuah matriks adalah suatu bilangan saklar yang diperoleh melalui operasi tertentu dari elemen-elemen matriks bujur sangkar yang penulisannya ditandai dengan sepasang garis tegak atau dua gitu, garisnya dua. Determinan matriks 2 kali 2. Misalkan ada matriks A sama dengan A, B, C, D. Nah, determinan A-nya tuh dia A dikali D, C dikali B. Kemudian dikurangi. Selanjutnya ada determinan matriks 3 kali 3. Nah, ini ada matriks A, A11, A12, A13, A21, A22, A23. Kemudian A31, A32, A33. Maka determinan A-nya itu tetap sama ya. Nah, nilai numeriknya determinan A, kita tuh nambahin dua kolom yang ini nih di depan. Dipindahin ke sini. Nah, kalau dia ke kanan, kita tambahin. Tapi kalau dia ke kiri, kita kurangin. Kayak ini nih, misalkan A11 dikali A22 dikali A33. Kemudian A12 dikali A23 dikali A31. Kemudian A13 dikali A21 dikali A32. Kemudian selanjutnya ada A31 A31 dikali A22 dikali A13. Nah, ini karena dia ke kiri, jadi dikurangi. Nah, selanjutnya ada determinan matriks minor dan kofaktor. Minor, misalkan ada matriks A. Minor elemen AIJ ini dinotasikan dengan MIJ adalah determinan dari matriks baru order 2 kali 2 yang diperoleh setelah elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Misal akan mencari minor M11, M11, maka kita hilangkan elemen baris ke 1 dan kolom ke 1 nih, kayak kita kan berarti ngilangin baris ke 1 kolom ke 1. Nah, berarti sisanya tinggal A22, A23, A32 sama A33. Jadi M11 itu sama dengan itu, M11-nya. Yang kedua ada kofaktor. Kofaktor dari determinan A untuk minor tertentu. Minor dilambangkan dengan notasi AIJ, hubungan antara kofaktor dan minor. AIJ-nya tuh sama dengan min 1 I plus D M IJ. A11-nya min 1, karena kan dia satu-satu kan, jadi 1 ditambah 1, jadi pangkat 2 dikalikan min 3 sama dengan min 3. AIJ itu sama dengan FIJ jika I plus D-nya sama dengan bilangan genap. AIJ adalah negatif dari MIJ jika I plus D-nya sama dengan bilangan ganjil. Kemudian selanjutnya ada adjoint matrix. Adjoint dari suatu matriks merupakan ubahan dari matriks kofaktor-kofaktornya. Ini misalkan ada M1, berarti kita baris pertama sama kolom pertama. Nah, dia berarti tinggal 5, 6, 8, 9. Kemudian dikurangi 5 kali 9, 45. Kemudian begitu seterusnya. Kemudian M21 baris ke baris kedua sama kolom ke 1. Nah, dia dapetinnya ini. Ntar dia dikali silang. 2 kali 9, 8 kali 3, kemudian dikurangi. Nah, selanjutnya juga M31 berarti baris ketiga, kolom ke 1 berarti 2, 5, 3, dan 6. Nah, karena AIJ-nya sama dengan min 1 plus D MIJ. Nah, jadi A11 itu sama dengan min 1. 1 plus 1 sama dengan 2 dikalikan dengan min 3. Karena ini min 3 kan, nih dia. A11-nya dia dapatnya min 3. Kemudian A21, 2 ditambah 1 pangkat 3. Terus A21-nya tadi dapat min 6 sama dengan 6. Kemudian A31-nya sama dengan 3 ditambah 1, 4. Berarti pangkat 4. Min 1 dikalikan dengan tadi A31-nya dia dapat min 3 sama dengan min 3. Kemudian selanjutnya ada matriks inverse. Nah, ini ada tentukan inverse, ada satu soalnya.
Tentukan inverse dari matriks A sama dengan 8, 4, 5, 3. Nah, determinan A-nya sama dengan, ini harus sama dengan 4, karena dia 8 dikali 3, dikurangi 5, dikali 4, jadi sama dengan 4. Minor, M1-nya baris ke-1, kolom ke-1 sama dengan 3 ya. Baris ke-1, kolom keduanya sama dengan 5. Baris kedua, kolom ke-1-nya sama dengan 4, kemudian baris kedua, kolom keduanya sama dengan 8. Nah, karena AIJ-nya sama dengan min 1, maka kofaktornya, ini kan 1 tambah 1, jadi pangkatnya 2. Tadi A11, tadi minor 11-nya ditemuin 3, berarti dikali 3 sama dengan 3. A21-nya sama dengan min 1, 2 tambah 1, 3. Jadi pangkat 3. Nah, ini A21 tadi dapat 4, berarti dikali 4 sama dengan min 4. Kemudian A12 sama dengan min 1, 1 tambah 2, 3, dikali tadi A12-nya dia dapat 5. Sama dengan min 5. Kemudian A22-nya sama dengan 2 tambah 2, 4, berarti min 1 pangkat 4 dikali tadi A22-nya sama dengan 8. Nah, kemudian ini kita tulisin A11, A21, A12. Nah, 3, min 4, min 5 sama 8. Nah, ini adjoint ini tuh dia kan berubah kan tadi dari baris menjadi kolom. Nah, jadi dia menjadi 3, min 5, terus min 4, 8. Nah, ini inverse-nya. Tadi kan ini inverse-nya tuh matriksnya tadi adjoint A-nya 3. Nah, hasil dari sini ketiga, min 5, min 4, sama 8 disalin ke sini. Kemudian dia dibagi 4, karena tadi hasil dari determinan ini tuh sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya dia dapat 0,75 sama min 1, min 1,25 sama 2. Selanjutnya ada kaidah Kramer. Kramer ini mengatakan nilai dari variabel yang tidak diketahui XI dapat ditemukan dengan cara mensubstitusikan vektor nilai konstan C ke dalam kolom PI dari matriks A dan kemudian membagi determinan matriks baru ini dengan determinan matriks A asli. Dinotasikannya sebagai berikut. XI sama dengan determinan AI per determinan A. Nah, selanjutnya ini soalnya. Carilah nilai minor, kofaktor, dan adjointnya. Nah, yang A ada matriks A itu 2, 1, 4, 3, 2, 0, 1, 3, 6. Yang pertama kita cari adalah minor. M1, 1, berarti baris ke-1, kolom ke-1. Jadi dia 2, 0, 3, 6. 2 kali 6, 12, 3 kali 0, 0. 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Kemudian M13, berarti baris pertama, kolom ketiga. Jadi 2, 3, 1, 3. 3 kali 3, 9. 1 kali 2, 2. 9 kurangi 2 sama dengan 7. Kemudian M22. Berarti baris baris kedua sama kolom kedua. Jadi 2, 4, 1, 6. Sama dengan 2 kali 6, 12. 1 dikurangi 1 dikali 4, 4 sama dengan 8. Kemudian M31. Baris ketiga, kolom ke-1. Jadi 1, 4, 2, 0. 1 dikali 0, 0 dikurangi 2 dikali 4, 8. Sama dengan min 8. Kemudian M33. Baris ketiga, kolom ketiga. Jadi 2, 1, 3, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya M12. Baris pertama, kolom kedua. Jadi 3, 0, 1, 6. 3 kali 6, 18. Dikurangi 1 dikali 0, 0 sama dengan 18. Kemudian M21. Kolom kedua, baris ke-1. Jadi 1, 4, 3, 6. 1 kali 6, 6. 3 kali 4, 12. Sama dengan min 6. Kemudian M23. Kolom kedua, baris ketiga. Baris M23 itu berarti baris kedua, kolom ketiga. Berarti 2, 1, 1, 3. 2 dikali 3, 6. 1 dikali 1, 1. Sama dengan 5. Kemudian M32. Baris ketiga, kolom kedua. M32 itu berarti baris ketiga, baris ketiga, kolom ke baris ketiga, kolom kedua berarti 2, 4, 3, 0.
2 dikali 0, 0, 3 dikali 4, 12 sama dengan min 12. Nah, kemudian ini mencari nilai kofaktornya. Nah, kofaktornya itu M11. Ini harus kayak gini ya, plus, ini min, plus, min, plus. Nah, ini tuh kan harus ngikutin ini. Jadi, 12, ini 12 di sini positif kan, berarti turunin aja positif. Terus M12 tuh 18, tapi di sini min. Min dikali min berarti min, dia harus min 18. Kemudian selanjutnya ada M13. M13 di sini positif berarti 7, turunin aja 7. Kemudian min M21, M21 di sini min kan, berarti min kali min plus. Kemudian selanjutnya ada M22, M22 di sini eh, 8, di sininya plus ya, berarti turunin 8. Kemudian M23, M23 tuh 5, di sininya min, plus kali min berarti min. Kemudian selanjutnya ada M31. M31 tuh di sini min 8, di sininya plus, berarti dia dikaliin, min kali plus min 8. Kemudian M minus min 32, di sini kan 32 tuh min 12, di sininya min berarti plus, dikaliin. Kemudian selanjutnya M33, M33 di sininya 1 plus positif, ini positif berarti tinggal diturunin. Nah, selanjutnya adjoin. Nah, adjoin itu kan tadi dari baris jadiin kolom. Nah, jadi 12 min 18 sama 7, terus 6, 8, 6, 8, min 5, terus min 8, 12, min 1. Terus ini selanjutnya ada carilah nilai X1 dan X2 menggunakan kaidah Cramer dari persamaan berikut ini. 2X plus 3Y sama dengan 16, min 5X plus 4Y sama dengan 6. Nah, determinan A-nya tuh berarti 2 sama min 5. 2, min 2, min 5, kemudian 3 sama 4. Nah, X-nya tuh kan dia disuruh nyari X1, X2. Nah, konstantanya berarti ini yang C ya, 16, 6. Kemudian mencari nilai X1. X1 itu sama dengan determinan A1 per determinan A. Karena ini kita X1 kan, berarti ini diganti depannya jadi 16 sama 6. Kemudian diturunin 3 sama 4. Nah, ini determinan A-nya masih yang ini. Nah, 16 kali 4, 64, terus 6 dikali 3, 18. Kemudian ini 2 dikali 4, 8, min 5 dikali 3 sama dengan 15. Terus dikurangi hasilnya 46 per 23 sama dengan 2. Terus selanjutnya mencari nilai X2. X2 ini berarti determinan A2. Nah, ini kan tadi mencari X2, berarti yang kita ganti yang keduanya dong, 16 sama 6. Ini di depannya masih tetap ya. Kemudian ini determinan A-nya 2, 3, min 5, 4. 2 kali 6, 12. Min 5 kali 16, min 80. Terus 2 kali 4, 8. Min 5 kali 3, 15. Nah, kita dapat hasilnya 92 per 23 sama dengan 4. Jadi, nilai X1 dan X2-nya adalah 2 dan 4. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Iya, lalu selanjutnya kita masuk ke eksponensial dalam matematika keuangan. Eksponensial ini apa sih? Eksponensial itu adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Dan eksponen ini tuh dipakai di ekonomi. Jadi mempunyai aplikasi yang penting dalam ilmu ekonomi. Khususnya biasanya buat pertumbuhan kalau di matematika tuh. Di matematika bisnis. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Jika suatu bilangan A dikalikan dirinya sendiri sebanyak n kali, maka akan ditulis A kali A sebanyak n kali, atau sama dengan A pangkat n. Bilangan n-nya ini yang merupakan eksponen atau pangkatnya. Kemudian ada beberapa sifat yang akan Anda temui, Anda sering temui, sebenarnya masih ada yang lain, namun ini yang paling sering Anda temui. Ada A pangkat n dikalikan dengan A pangkat m, akan menghasilkan A pangkat n tambah m. Kemudian, ada A pangkat n. Jika dipangkatkan dengan m, maka akan menghasilkan A pangkat n dikalikan dengan m. Kemudian, jika ada A pangkat min n, maka itu sama saja dengan 1 per A pangkat n. Kemudian, selanjutnya ada A pangkat n min m,
sama dengan N tambah min M, A pangkat N tambah min M. Ini mirip yang tadi ya, seperti yang ini gabungan yang A pangkat N kali M, terus dikali sama A pangkat min N. Hasilnya bakal seperti ini. Jadi A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Kemudian selanjutnya jika Anda membagi suatu bilangan dengan basis dan eksponen yang sama, maka akan menghasilkan pangkat 0 atau sama dengan 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi eksponensial. Nah, fungsi pangkat ini tuh punya bentuk Y sama dengan Fx sama dengan Kx pangkat P. Jika P sama dengan 1, maka F fungsinya linear. Artinya X-nya berderajat 1. Bakal jadi garis gitu. Lalu kemudian jika P sama dengan 2, maka fungsinya kuadratik. Jadi bakal berbentuk seperti parabola kalau 2. Untuk X yang tidak negatif, beberapa fungsi grafik F diberikan oleh seperti digambar. Jika P lebih besar dari 1, maka akan seperti ini. Tetap positif slope-nya. Kemudian P sama dengan 1, seperti ini, dan P kurang dari 1, slope-nya negatif. Oke, lanjut. Fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas atau fungsi di mana variabel bebasnya dipangkatkan dengan suatu konstanta. Jika eksponen dipandang sebagai variabel dalam fungsi, maka diperoleh fungsi eksponensial. Fx sama dengan K, A pangkat X dengan A-nya harus lebih dari 0. Nah, untuk K sama dengan 1, K itu apa ya? Di depan variabel itu, angka depan variabel A-nya itu bakal jadi seperti ini. Kemudian di sebelahnya, jika A-nya di antara 0 dan 1, maka akan seperti yang di kanan. Oke. Kemudian fungsi eksponen dengan basis B-nya lebih dari 1. Dengan persamaan Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X dengan A-nya harus lebih dari 1. Y itu variabel terikat, X itu variabel bebas, dan A itu bilangan nyata positif yang lebih besar dari 1. Nah, kurva akan terletak di kuadran 1 dan 2 pada sistem koordinat. Nah, ini ada kondisi tertentu nih. Jika A-nya di antara 0 dan 1, maka kurva fungsi bergerak menurun dari kiri ke kanan. Monotonically decreasing atau monoton. Menurun secara monoton. Seperti yang tadi itu. Slope-nya negatif ya. Terus asimptotik terhadap sumbu X dan memotong sumbu Y pada titik 0,1. Lalu kondisi selanjutnya jika A-nya lebih dari 1, maka kurva bergerak naik dari kiri ke kanan atau monotonically increasing atau bertambah monoton itu. Asimptotnya terhadap sumbu X dan memotong sumbu Y pada titik 0,1. Jadi yang ini slope-nya positif ya. Oke, lalu selanjutnya kita ada contoh kasus dengan basis A lebih dari 1 bereksponensial. Jika diketahui fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 3 pangkat X, gambarkanlah grafik fungsi persamaan tersebut. Baik, pertama, cara termudahnya kita cari titik-titik yang memenuhi persamaan ini, yaitu dengan memasukkan beberapa X. Kita uji saja dari beberapa titik yang di bawah 0, kemudian 0 itu sendiri, dan beberapa titik di atas 0. Kemudian kita dapat pasangan titiknya dengan memasukkan min 2 ke X, dapat 1/9, kemudian memasukkan min 1 ke dalam 3 pangkat X, dapat 1/3, masukin 0 ke 3 pangkat X, dapat 1, dan seterusnya. Itu akan membentuk titik-titik. Nah, titik-titik itu akan memudahkan Anda untuk memvisualisasikan grafik yang ingin Anda buat. Begitu. Jadi Anda tinggal sambungkan saja beberapa titik tersebut, maka itu sudah cukup memvisualisasi fungsi ini. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan jika A-nya itu di antara 0 dan 1,
Ya, ini mirip seperti tadi. Cara termudah yang bisa kita lakukan adalah kita memplot beberapa titik X yang ada di sebelah kiri 0, kemudian 0 itu sendiri, dan di sebelah kanan 0. Kita dapat pasangan titik, min 2, 4, min 1, 2, dan seterusnya. Kemudian Anda bisa buat titik-titik tersebut di dalam grafik. Kemudian Anda bisa menghubungkannya sehingga memvisualisasikan apa yang Anda inginkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke eksponensial dengan basis E. Basis-basis yang dapat digunakan selain yang tadi itu adalah E. E itu bilangan Euler. Ditemukan oleh Euler sendiri. Bilangan natural ya, E itu. Bisa kita lihat E itu 2,718281814 dan seterusnya, ini sampai tidak terhingga ya. Luar biasa sekali yang membuat ini. Kemudian di banyak aplikasi, basis A dipilih sama dengan E, sehingga diperoleh fungsi eksponensial natural. Dengan persamaan fx sama dengan A kali E pangkat kx ditambah dengan konstanta, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, dan K dan C merupakan konstanta. Oke, bisa kita lihat ini contoh grafik eksponensial dengan basis E. Jika E pangkat X maka akan naik ke atas seperti ini. Kemudian jika E pangkat min X akan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian selanjutnya ada kondisi khusus ini, E pangkat X dibagi dengan 1 pangkat 1 tambah E pangkat X akan jadi seperti ini. Oke, ini selanjutnya beberapa kondisi ya. Untuk A-nya lebih dari 0, lebih besar dari 0. Ini sesuai, tergantung K sama C-nya akan merubah bentuk grafiknya secara signifikan. K sama C itu konstanta ya, seperti yang tadi. Konstanta itu berupa angka biasanya. Ini, jika negatif akan seperti ini bentuknya kira-kira. Nah, kemudian ada sifat-sifatnya. A pangkat X sama dengan 1 untuk X sama dengan 0. Seperti sifat eksponensial tadi di awal. Ketika X meningkat, nilai A pangkat X meningkat untuk A lebih dari 1 dan menurun untuk A di antara 0 sampai 1. Begitu. Itu umum eksponensial ya. Jadi kalau pecahan itu dipangkatin bakal menurun. Oke, ini sama saja. Pangkat min X menurut 1 per A pangkat X. Sifat dasar bersama eksponen juga sama saja. Nah, kemudian ada contoh persoalan. Tentukan titik potong kurva eksponensial Y sama dengan 2E pangkat 0,5X dikurangi dengan 5, masing-masing sumbu, dan hitunglah F4. Oke, yang pertama yang bisa Anda lakukan apa? Kita bisa mencari titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan mengenolkan si Y-nya. Jadi kita nolkan Y-nya buat persamaan, kemudian Anda tambahkan kedua ruas dengan 5 sehingga menghasilkan 2E pangkat 0,5X sama dengan 5. Dan seterusnya sampai Anda menemukan 0,5X ln E sama dengan ln 2,5. Anda bisa menghitungnya dengan kalkulator dan 0,25, sedangkan untuk ln E itu akan menghasilkan 1. Sehingga 0,5 dikali 1 ya sama dengan 1. 0,5X dikali 1 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya 0,5X sama dengan 0,91 dan Anda akan mendapatkan X-nya sama dengan 1,82. Dengan demikian tip pot di sumbu X adalah berada di koordinat 1,82,0. Baik, selanjutnya kita cari tip pot di sumbu Y-nya. Kita kali ini nolkan X-nya. Kita substitusi saja langsung ke persamaan menjadi Y sama dengan 2E pangkat 0 dikurangi dengan 5. Kemudian E pangkat 0 seperti yang kita tahu Y adalah 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Maka 2 dikurangi 5 itu adalah min 3. Jadi kita telah mendapatkan kedua tipotnya. Sekarang tipot Y ya. Tipot Y itu berada di koordinat 0,-3. Tipot dengan sumbu Y, mohon maaf. Lalu kemudian
F3. Maaf, ini ada sedikit kesalahan dalam cat. Maksud saya F4. Kita substitusikan saja seperti tadi. Kedua pangkat E, 2 kali E pangkat 0,5X kurang 5, maka akan didapatkan hasil 2 kali 7,38. 7,38 itu berasal dari E yang dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikurangi 5, 14,76 dikurangi 5, dan hasilnya adalah 9,76. Kita telah menyelesaikan seluruh persoalan di sini. Begitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa.